Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah bertanya, mengapa umat Islam begitu lemah untuk menolong Palestina? Mengapa puluhan negeri-negeri kaum muslimin, para penguasanya tidak ada satupun yang menggerakkan tentara mereka untuk menolong Palestina dari kebiadaban Zionis Israel laknatullah? Padahal mereka memiliki senjata, mereka memiliki tentara-tentara terlatih yang itu memang disiapkan untuk berperang, tapi tak satu pun di antara mereka yang kemudian menggerakkan itu semua. Nah, di sini ada 3 penjara besar yang hari ini tengah menjangkiti, yang tengah menggerogoti kaum muslimin sehingga mereka tidak melakukan itu semua. Nah, yang pertama adalah adanya faham nasionalisme yang tengah merasuki pemikiran kaum muslimin hari ini. Dengan faham ini, umat Islam kemudian merasa bahwa persoalan Palestina bukanlah persoalan negeri mereka. Persoalan Palestina merupakan masalah luar negeri, bukan persoalan yang menjadi bagian dari hidup dan mati mereka. Dengan faham ini, umat Islam yang dahulunya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu kitab sucinya, Kitabullah, satu kiblatnya di Makkah Al-Mukarramah, satu kemudian nabi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua hari ini terpecah dan mereka diikat oleh ikatan-ikatan, dipecah belah oleh ikatan nasionalisme, sehingga ikatan akidah Islam yang menjadi jati diri kaum muslimin sejak dahulu, yang mana mereka dipersatukan oleh ikatan akidah Islam, itu seakan-akan hari ini telah sirna, dan akhirnya mereka menganggap dengan faham nasionalisme ini mengikis ikatan akidah mereka, sehingga mereka menganggap persoalan Palestina adalah semata persoalan luar negeri mereka, yang mereka mencukupkan diri hanya sekadar mungkin memberikan bantuan pangan, memberikan bantuan pengungsian, memberikan bantuan obat-obatan. Bukan semua itu tidak penting, itu penting, tetapi itu semua tidak menghentikan pembantaian, hanya sekadar meringankan korban. Ibarat di rumah kita atau di kampung kita ada banyak sekali anjing gila yang memakan korban, anak-anak, orang-orang tua, bahkan para pemudanya pun menjadi korban. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh aparat setempat? Mereka hanya sekedar sibuk mengobati korban, memberikan makanan, tempat tinggal, sementara anjing gila tadi terus dibiarkan tanpa harus mereka musnahkan atau mereka bunuh anjing gila tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in istansurukum fid din fa alaikumun nasr." Jika mereka meminta bantuan kepadamu dalam urusan agama mereka, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Pertolongan semacam apa yang kita harus berikan kepada mereka? Yaitu pertolongan yang sampai itu kemudian menyelesaikan secara tuntas persoalan mereka. Yang ini yang belum terjawab dengan apa yang kami jelaskan tadi. Kedua, penjara yang kedua adalah penjara para pemimpin kaum muslimin hari ini yang terkena penyakit al-wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan yang menimpa umatmu ya Rasulullah? Khususnya para pemimpin hari ini, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Para penguasa ini yang mereka memiliki tentara, memiliki senjata, tapi tak tergerak sedikit pun hati mereka untuk kemudian memerintahkan tentara mereka untuk membebaskan Palestina itu. Mereka lebih cinta dunia, mereka lebih takut kepada tuannya Amerika, kepada negara-negara besar yang kata mereka negara-negara besar itu akan melindungi Israel. Padahal ma'asyiral muslimin, para penulis ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh untuk berjihad, bersungguh-sungguh untuk kemudian melakukan perlawanan, itu insya-Allah Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Lihat saja betapa di Palestina itu sekelompok kecil mujahidin yang sampai hari ini mereka berjihad dengan lillahi ta'ala, dengan senjata seadanya, tapi mereka minimal bisa bertahan dengan wilayah yang ada hari ini. Apalagi jika semua tentara kaum muslimin, yang jutaan tentara kaum muslimin hari ini memang dikomandokan untuk kemudian datang ke Palestina itu, insya-Allah dengan izin Allah, kita yakin kepada Allah, itu takkan ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan mereka. Hatta sekalipun negara-negara besar hari ini seperti Amerika, ya, seperti kemudian Eropa, Rusia dan sebagainya, insya-Allah dengan semangat jihad kaum muslimin di bawah komando para pemimpin mereka hari ini, itu tidak akan bisa ada yang menghentikannya. Apalagi nanti kita kaum muslimin memang dipimpin oleh seorang khalifah yang akan memberikan komando untuk semua kaum muslimin. Dan yang ketiga, adanya aturan-aturan internasional yang sengaja dibuat oleh negara-negara pemenang perang dunia, semacam lembaga yang disebut dengan PBB.
PBB adalah semacam lembaga yang seolah-olah ini memberikan kedamaian dunia, menciptakan keadilan dunia. Tetapi ketahuilah bahwa PBB itu dikuasai oleh 5 negara besar saja, termasuk Amerika, yang mana semua ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh PBB itu pasti atas restu negara besar semacam Amerika. Dan kita tahu bahwa PBB adalah lembaga yang membantu proses kelahirannya entitas Yahudi laknatullah hari ini di tahun 48. Lalu bagaimana mungkin kita berharap kepada PBB untuk kemudian memberikan sanksi kepada Israel laknatullah? Bagaimana mungkin PBB ini akan memberikan kebijakan yang akan menguntungkan umat Islam atau apalagi menguntungkan umat Islam di Palestina? Itu sebuah hal yang mustahil untuk kita harapkan. Apalagi kita berharap kepada negara-negara kafir seperti Amerika dan Inggris, di mana negara-negara besar itu mereka semua akan terus menjaga anak emas mereka, yaitu entitas Israel penjajah perampas hari ini. Nah, oleh karena itu pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, tidak ada pilihan lain umat Islam hari ini kecuali umat Islam hanya menggantungkan harapan mereka, hanya menggantungkan solusi untuk membebaskan Palestina dan termasuk negeri-negeri kaum muslimin lainnya seperti Suriah, Kashmir, kemudian Rohingya dan sebagainya. Itu hanya semata dengan membangun kekuatan sendiri. Itulah yang kita sebut dengan khilafah Islamiyah. Dengan khilafah nanti sang khalifah dengan satu tunjuk jarinya akan mengerahkan jutaan kaum muslimin, tentara-tentara kaum muslimin untuk berjihad membebaskan semua negeri-negeri yang hari ini tengah dijajah. Dengan khilafah, khalifah akan menjawab setiap jerit tangis para wanita, anak-anak, orang-orang tua yang hari ini tengah mereka menjerit minta tolong. Ainal muslimin? Di mana engkau wahai kaum muslimin? Di mana kalian wahai tentara kaum muslimin? Yang mereka hari ini terus menjerit minta pertolongan sementara tidak ada yang menolongnya. Tapi nanti insya Allah ketika khalifah telah hadir memimpin umat Islam, maka dengan itulah kemudian khalifah akan menjawab setiap jerit tangis, setiap teriakan kaum muslimin hari ini yang tertindas. Khalifah akan mengerahkan bala tentaranya dan itu akan disambut oleh semua kaum muslimin, kaum lelakinya, para pemudanya, para kesatrianya. Itu semua insya Allah akan menjawab panggilan khalifah, seruan khalifah tadi. Persoalan bagi kita hari ini ma'asyiral muslimin, ketika khilafah itu belum ada, maka itulah tugas kita hari ini untuk kemudian berjuang, berdakwah, menyampaikan kepada umat betapa pentingnya kekhalifahan Islam itu. Betapa pentingnya umat Islam hari ini mengangkat kembali seorang khalifah yang ditaati, yang kemudian mereka bisa dipimpin, dilindungi oleh khalifah tadi. Dan kita sudah merasakan tanda-tanda kemenangan itu. Kita sudah merasakan bahwa umat Islam hari ini insya Allah sudah makin sadar bahwa mereka telah selama ini ditipu. Mereka telah termakan propaganda di mana seolah-olah khalifah itu merupakan ancaman. Tapi hari ini mereka insya Allah sudah mulai sadar dan umat Islam akan siap untuk menyambut datangnya kembali khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. InsyaAllah waktunya tidak lama lagi dan kita insyaAllah menjadi bagian daripada para pejuangnya insyaAllah. Barakallah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.